kedua, mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan konsep-konsep terkait teknik penulisan ilmiah guna menyusun atau menulis karya ilmiah, baik itu berupa makalah perkuliahan, laporan praktikum, laporan praktek kerja lapangan, dan juga laporan tugas akhir. Adapun topik yang akan dibahas pada mata kuliah teknik penulisan ini meliputi pertama, hakikat menulis, kedua, konsep karya tulis ilmiah, ketiga, kriteria karya tulis ilmiah, keempat, kode etik penulisan karya ilmiah, kelima, teknik penulisan karya ilmiah sesuai dengan kaidah UED, enam, prinsip dan langkah-langkah penulisan karya ilmiah, ketujuh, bentuk-bentuk penyimpangan karya ilmiah dan cara menghindarinya, delapan, tata cara penulisan kutipan karya ilmiah, sembilan, tata cara menulis daftar pustaka dengan reference manager, 10, penyusunan karya tulis ilmiah. Setelah mahasiswa menyelesaikan topik-topik tersebut, mahasiswa akan mempresentasikan karya tulis ilmiah tersebut. Melalui proses pembelajaran mata kuliah teknik penulisan ini, semoga dapat memberikan bekal bagi mahasiswa kedepannya dalam menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Jadi kembali lagi kita bertemu di mata kuliah teknik penulisan semester 3G ya, semester 3 kelas G. Mata kuliah teknik penulisan ini diberikan ya, tentu ada maksudnya ya, tentu ada maksud dan tujuannya. Nah, adapun capaian pada mata kuliah ini yang akan kita raih ya. Jadi setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, diharapkan kalian pertama itu mampu menguasai konsep karya tulis ilmiah ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa atau mampu menulis ya, mengetahui langkah penyusunan dalam penulisan ilmiah, kemudian memahami plagiarisme dan cara mengantisipasinya. Nah, berikutnya memahami bagaimana cara menulis kutipan dalam menulis karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir ini adalah output dari mata kuliah ini ya, yaitu mampu menulis karya tulis ilmiah sesuai dengan standar penulisan yang berlaku. Jadi kalau menulis sesuai dengan standar penulisan yang berlaku, maka pertama karya tulis ilmiah itu harus sesuai dengan UED ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah yang ada di Politeknik Negeri Kerawang. Nah, capaian ini selaras dengan harus sesuai dengan capaian pembelajaran di KKNI level 5. Apa itu KKNI level 5? Dia mengatakan di KKNI level 5 itu bahwa level pendidikan diploma diploma 3 itu harus mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu ya secara umum. Jadi secara umum itu adalah harus mengetahui karya tulis ilmiah, bagaimana cara menyusun karya ilmiah ya. Nah,
bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Ya, jadi hasil dari karya tulis, hasil dari teknik penulisan ini maka nanti menghasilkan karya tulis ilmiah. Ya, karya tulis ilmiah itu akan menjadi dasar kalian ya untuk nanti untuk nanti menyelesaikan tugas akhir, nanti menyelesaikan tugas akhir. Kalau kita membahas atau berbicara tentang pengertian atau konsep dari karya ilmiah, kita harus tahu dulu apa itu karya ilmiah. Ada yang bisa memberikan penjelasannya secara singkat terkait apa itu karya ilmiah? Satu orang? Ya, jadi itu ya karya ilmiah. Betul sekali. Jadi karya ilmiah itu harus ditulis dalam kondisi yang sebenarnya, gitu ya. Tidak boleh dibuat apa tipu gitu ya. Tidak boleh yang harusnya yang tidak ada tapi kita adakan, atau sebaliknya yang ada kita tiadakan. Jadi harus sesuai dengan kenyataan realita yang ada. Teks ilmiah itu ya tadi ya, dia bukan hanya berupa karangan, tapi karangannya itu tadi ya, tapi karangannya itu merupakan suatu gagasan ya, bukan karangan yang tanpa gagasan, tapi karangan yang berupa terdapat gagasan gitu ya, gagasan dalam menyajikan data maupun informasi. Nah, data di sini bukan hanya berupa angka, tapi juga berupa informasi-informasi yang digali, yang kemudian dianalisis faktanya apakah benar informasi yang diperoleh itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian cara menulisnya yaitu harus sesuai dengan metode ilmiah dan tentu sistematika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalian sudah tahu ya, mungkin sebagian kalian tahu karya ilmiah contohnya itu apa saja. Ada yang bisa memberikan contoh karya ilmiah itu apa saja? Silakan. Tesis, skripsi, laporan itu tugas akhir, buku edukasi. Ya. Jadi laporan tugas akhir, laporan praktikum, kemudian tesis kalau untuk S2, gitu ya, disertasi untuk S3, yang kemudian buku referensi, ya, buku yang terkait dengan teori-teori yang akan kita jadikan sebagai acuan dalam menulis karya ilmiah, itu merupakan contoh-contoh ya, dan contoh-contoh karya tulis ilmiah. Dan saya yakin kalian semua pernah melihat dan memegang, gitu ya, memegang contoh-contoh karya ilmiah ini, membuat beberapa ciri-ciri. Ya, jadi satu karya ilmiah dikatakan, oh ini karya ilmiahnya bagus, ini tidak bagus, atau ini kurang bagus. Dia harus
ya, tidak boleh sepotong-sepotong, tapi harus secara utuh menyeluruh, ya. Tidak boleh tadinya pendahuluan itu seharusnya pendahuluan menulis karya ilmiah, pendahuluan itu pertama, tapi kita tempatkan di bagian bab kedua. Nah, itu tidak sistematis. Berikutnya adalah objektif. Ya, karya ilmiah itu harus sesuai dengan realita yang terjadi atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa ada tekanan-tekanan atau pengaruh-pengaruh dari pihak lain ataupun pendapat orang lain. Ya, itu ada yang kalian sudah meneliti menulis karya ilmiah sesuai dengan bukti dan fakta, tapi karena ada pendapat orang lain yang tidak setuju kalian menulis karya ilmiah itu, akhirnya dia seperti memprovokasi untuk merubah. Nah, itu tidak boleh. Harus tetap memegang prinsip pada kebenaran. Ya, apa yang saya tulis itu sesuatu yang benar pada saat itu. Nah, jadi tidak boleh dikarang-karang, atau tidak boleh ada tekanan gitu ya, harus independen. Kemudian berikutnya, ciri berikutnya adalah etis, yaitu sesuai dengan asas etika atau perilaku yang disepakati secara umum. Nah, karya ilmiah itu harus ada nilai etisnya. Ya, jadi apa yang kita simpulkan itu bisa menjadi representasi. Apa yang kita teliti itu bisa menjadi representasi dari kondisi yang sesungguhnya. Ya. Kemudian menulis dalam karya ilmiah itu harus yang sifatnya adalah memberikan edukasi, ya, memberikan informasi yang tidak menyinggung pihak lain. Jadi kalau misalnya kalian menulis membuat karya ilmiah tentang perusahaan A, ternyata di kasus di perusahaan A itu ada sebuah kasus gitu ya. Nah, kalian tidak boleh menyebutkan nama perusahaannya apa, ya, tapi harus bisa disebutkan pakai inisial. Sama juga kalau kalian ada satu kasus ya, kasus itu melibatkan seseorang, itu kan tidak boleh menyebutkan secara keseluruhan, tapi sebut inisial nama atau singkatannya saja. Kemudian tidak boleh menulisnya itu dengan kalimat-kalimat yang menyindir atau menyinggung orang lain secara terang-terangan, ya, di dalam karya ilmiah itu tidak diperkenankan, karena kita harus menjaga nilai etis. Ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Nah, untuk itu ya, agar setiap orang itu berada dalam, agar setiap orang itu menulis karya ilmiah berada dalam rule atau aturan yang sebenarnya, maka dibuatlah aturan yang dinamakan sebagai kode etik. Kode etik karya ilmiah, kode etik dalam menulis karya ilmiah. Nah, kode etik inilah yang menjaga agar setiap orang itu berada di rule tadi, ya, di jalan yang sebenarnya, gitu, tidak menyimpang. Jadi apa itu kode etik? Yaitu seperangkat norma dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan pengutipan, perujukan, kemudian perizinan, ya, terhadap bahan atau materi yang digunakan, ya, dan harus menyebutkan sumbernya dari mana. Ada sumber datanya, ada sumber informannya. Ya, kalau sumber data itu misal kalau kalian membuat kalimat, ya, kalimatnya itu kalian ambil dari kalimat punya orang lain, ya, itu kalian harus mencampurkan sumber data itu. Sumber datanya dari RK 2000
keluarga besar. Jadi harus disebutkan karena kalimat yang kalian kutip itu adalah kalimat dari kalau kalian tulis dan dibuat oleh FK. Kalau kalian tidak mencantumkan itu, maka kalian sudah melanggar kode etik. Nah, kode etik ini dipahami oleh peraturan hukum. Tidak sembarangan. Penulis itu harus mengungkapkannya atau menyebutkan secara jujur, ya, bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Kemudian penulis itu tidak harus menghindari diri dari tindak kecurangan atau plagiat. Nah, penulis wajib meminta izin kepada pemilik dalam menggunakan bahan dari suatu sumber secara tertulis. Apabila pemilik sumber tidak terjangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya. Nah, kalau penulisnya bisa kita jangkau, maka kita bisa izin secara langsung. Kita izin secara langsung, kemudian kita cantumkan juga di dalam karya ini. Tapi kebanyakan kita kan kalau mencari sumber-sumber media itu orangnya tidak kita kenal, yang tidak bisa kita jangkau. Maka itu tuliskan namanya. Kalian menuliskan namanya, mensitasi istilahnya ya, mensitasi. Nah itu nanti terekod tuh di Google. Misalnya kalian ngambil nih sebuah artikel yang di Google Scholar. Nah, jadi itu kalian ngambil, oh ada karya ilmiahnya punya saya, artikel ilmiahnya. Karena nama saya itu berarti nanti sudah ada yang mensitasi, tercantum di sana di Google Scholar itu. Kalau kalian download saja, dia sudah otomatis sudah pernah didownload. Jumlahnya ketahuan berapa orang. Dan semakin banyak karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah itu didownload atau dibaca, maka semakin bagus naik levelnya kalau di Google Scholar itu. Nah, itu menjadi penilaian sendiri bagi si penulis itu. Jadi kalau menurut ini ada sumbernya ya. Jadi kalau menurut Anjani Ristek Dikti ya, tahun 2019 ya, bahwa terdapat beberapa penyimpangan yang dalam orang penulis dalam penulis karya ini. Dan kita harus menghindari penyimpangan. Banyak sekali penyimpangan terjadi. Jadi bukan berarti kita sudah buat artikelnya itu tidak di cross check. Nah, bahkan kalau sudah kita input ke dalam publikasi, itu kadang ada yang cross check apakah karya ilmiah yang sudah dipublikasi di jurnal itu terhindar dari penyimpangan. Nah, itu bisa. Nah, beberapa penyimpangan dalam karya ilmiah, yaitu yang pertama adalah publikasi. Nah, ini sering terjadi. Jadi publikasi itu menyajikan hal-hal yang tidak ada, gitu. Karangan dibuat-buat yang tidak ada kemudian jadi ada. Tujuannya untuk menipu. Tujuannya untuk menipu, seolah-olah dia banyak menulis karya ilmiah. Padahal si penulis itu belum pernah menulis atau belum pernah meneliti, tapi seolah-olah banyak sekali yang hasil karya ilmiah yang dipublikasi. Padahal itu tidak benar. Dan ditulisnya itu semuanya hanya karangan, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berikutnya adalah falsifikasi, mengubah tulisan. Tujuannya untuk menipu.
tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan. Ya. Kemudian plagiat, ya, menggunakan karya yang sudah ada tanpa pengakuan secara memadai. Yang kita tulis itu sudah ada. Nah, bisa gitu ya. Kalau falsifikasi, ya, itu ada ketentuannya ya, yaitu pasal 9 ayat 1 UUD 42 tentang perbuatan memalsukan data penelitian dan atau informasi ke dalam karya itu. Jadi mengubah, jadi di apa ya? Di misalnya datanya itu misal kalian buat hasil penelitian kalian mengatakan bahwa kadar air keripik pisang yang kalian buat itu 5%, ya, kenyataannya, tapi kalian berubah agar kadar airnya itu sesuai SNI. Misalnya keripik pisang yang sudah pembuatannya pisang yang dilakukan dengan analisis kimia kadar air, itu kadar airnya sesuai dengan SNI bisa 1,5%. Padahal yang kalian bikin itu 5% pasti. Nah, itu tidak boleh. Tulis saja apa yang sebenarnya, tidak masalah. Karena tidak ada apa ya, dalam karya ilmiah itu kita sudah sesuai dengan prosedur karya ilmiah, ya, jangan merasa kalau salah itu tidak benar. Salah itu bisa saja benar. Jadi tidak boleh dikatakan, tetapi tidak menyebutkan sumber karya, dan sumber karya sendiri atau orang lain. Jadi gini, bahkan sumber karya kita sendiri yang sudah dipublikasi di artikel jurnal pun itu harus kita cantumkan nama kita. Misalnya saya sudah membuat karya ilmiah, ya, sudah artikel ilmiah, kemudian dipublikasi di jurnal, ya, misalnya di jurnal seperti 3, jurnal punya Politeknik. Nah, kemudian saya mengutip karya tulis ilmiah saya sendiri yang sudah dipublikasi di data itu saya juga harus mencantumkan nama saya, gitu. Bukan hanya nama orang lain saja, bahkan karya ilmiah yang kita tulis sendiri kemudian kita kutip punya kita sendiri itu juga harus dicantumkan nama. Apalagi punya orang lain, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau data tanpa menyatakan sumber karya sendiri sesuai dengan aturan pengutipan dalam kata tulis ilmiah. Ini sama ya. Merumuskan dengan kalimat sendiri. Oh, ini pasti ada bisa ketemu. Masukkan ke Google, ya, cek pakai software untuk pelajarannya. Kalau untuk kita tulis bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris juga. Jadi ada 2 bahasa. Buku misalnya, kalian bisa coba ada buku bahasa asing, ya, kalian terjemahkan semuanya bukunya. Buku bahasa Inggris tadi dalam bahasa Indonesia, jadi buku tak itu sendiri pada bahasa asing ketemu. Ya, itulah cantiknya alat bantu gitu ya, Google gitu ya. Kemudian mengambil satu karya yang dikatakan oleh yang lain sebagai karya. Jadi ini yang dikatakan 1, 2, 3, 4. Jadi kelima itulah yang bisa dikatakan sebagai atau diartikan sebagai kelanjutan. Nah, berikutnya adalah pengalaman yang tidak sah. Nah, kepengalaman yang tidak sah itu maksudnya
nama